sih yang namanya teori Lombroso. Sebelum kita mulai penjelasannya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya April Mulyadi. Saya SD Wiyatisma. Saya Sri Dewi Astuti. Saya Baro Yuli. Saya Rizky Kurniawan. Sebelum itu kita mau menjelaskan dulu sih apa sih yang namanya teori Lombroso itu. Membahas ya. Ya. Membahas bareng-bareng Membahas ya. bareng. Kita sih bareng-bareng aja ya teman-teman, kita juga sambil belajar. Barangkali ada salah, tolong dikoreksi, dimaafin karena kita juga sama-sama belajar. Ini sedikit pengetahuan kita aja yang kita coba buat bagiin ke teman-teman. Dan kenapa kami mau bikin ini salah satu persyaratan kami untuk nilai tugas dari mata kuliah biologi. Ya. Dari Bapak Dalam Oke, jadi sebelumnya kita masuk teori dulu atau gimana nih? Langsung aja membahas teori Lombroso itu. Jadi teori Lombroso itu apa sih gitu loh? Jadi teori Lombroso itu adalah seorang penjahat yang memiliki bakat menjadi jahat, atau dia memiliki ciri khas dalam masyarakat gitu loh. Jadi dia kayak punya ciri khas sendiri. Ya, jadi kayak orang stigma jahat. masyarakat punya stigmanya. Orang yang jahat tapi kayak udah ada capnya, ibaratnya kayak gitu kali ya. Jadi kayak jahat tapi udah dari keturunan gitu ya. Iya. Dan teori Lombroso ini pun dikemukakan oleh Cesar Lombroso, yaitu di tahun 1876, yang dimana teorinya itu seperti yang dibilang tadi, yaitu orang yang sudah dicap oleh masyarakat bahwa orang misal kita adalah penjahat, Misalnya contohnya, atau orang yang tinggi terus berkepala botak adalah orang jahat, bisa jadi gitu. Jadi dia kayak orang jahat tapi udah punya ciri khas dan kayak dicap gitu sama manusia. ya, atau bisa juga dari keturunan, misalkan dari keturunan dulu-dulunya siapa dia keturunannya orang jahat, dia bisa dicap juga anak-anaknya kesininya dianggap orang jahat. Ya betul. Jadi dilihat kayak dari nenek moyangnya gitu. Kalau nenek moyangnya siapa nih, misalkan orang jahat, terus anak-anaknya itu bisa turun dan bisa dicap sama orang-orang, oh keturunan si ini tuh keturunan orang jahat gitu. dan bisa juga dilihat dari fisiknya, fisik orang itu. Dapat dikatakan orang yang tinggi besar dan hitam, dia itu bisa dikatakan jahat. Nah, itu yang disebut dengan nama teori Lombroso. Jadi mengenali sifat dan karakter dan fisik, ciri fisiknya. Itu teori Lombroso itu mempelajari sifat, karakter dan ciri fisik seseorang dalam melakukan suatu kriminal. Nah, tapi nggak semua yang orang badannya tinggi besar adalah penjahat. Ada banyak yang melakukan teori tersebut. Contoh kayak kasus yang baru viral ini, yang anak kecil SMP berjilbab tapi membunuh anak bayi yang sudah diberitakan oleh dia pada itu ya, sudah 5 tahun ini. Jadi sebenarnya teori Lombroso ini ada yang mematahkan pula. Jadi balik lagi seperti yang tadi Alis bahas ya, yang mengenai anak kecil membunuh anak SD kalau nggak salah ya, membunuh nggak? SMP membunuh anak umur 5 tahun. Itu kan secara fisik itu kalau teori Lombroso patah kan ya? Tidak bisa dibuktikan. Dia kan tidak memenuhi fisiknya dari usia, dari fisiknya juga anaknya ya cukup aktif, terus seperti biasa layaknya anak-anak seperti biasa. Tapi ketika dia mampu membunuh, di sini kan artinya teori Lombroso itu tidak terpakai. Sebab yang di teori Lombroso ini kan itu kan orangnya bertubuh besar, dan berketurunan, hitam. berketurunan. Nah, dia pasti jahat, dia pasti bisa membunuh. Nah, nyatanya di sini anak kecil itu bisa membunuh. Iya, Nah, walaupun dia bukan dari keluarga jahat. Keturunan dari orang jahat. Ya, jadi dia itu sebenarnya lebih ke kejiwaannya yang sakit ya. Iya, Kalau kita psikis ya. Jadi kalau orang sebut itu psikopat ya. Betul. Karena mungkin itu juga dari pengaruh tayangan-tayangan yang film
film-film yang ditonton gitu. Mungkin ada mau menambahkan lagi April contoh-contoh yang lain yang bisa mematahkan. Salah satunya nih ya, ada ilmuwan yang membatahnya itu namanya Charles Bookman Goring. Dalam penelitian perbandingan yang dilakukan Goring yang menyebutkan tidak ada tanda-tanda jasmani untuk sebuah tipe penjahat. Demikian pula tidak ada tanda-tanda rohania untuk menyatakan penjahat itu memiliki suatu tipe. Jadi di sini si Charles Bookman ini mematahkan teori Lombroso karena dia bilang dia bilang orang yang bertubuh besar itu belum tentu bisa membunuh, dan orang yang dilihat secara fisik orang itu lemah belum tentu dia lemah, dia pun bisa membunuh seperti itu. Dia bilang seperti anak kecil, anak SMP itu anak SMP itu yang bisa sebenarnya kalau kita kategori bisa dibilang lemah ya, kan maksudnya masih di bawah umur. kita tidak ada berpikiran Iya, karena tidak memiliki Kayak nggak kepikiran anak 15 tahun bisa membunuh gitu. bisa membunuh anak. Jadi pada intinya kita tidak harus nggak bisa menjudge orang dari fisik ataupun fisik, penampilan ataupun dari garis keturunannya gitu. Walaupun dari keluarga baik-baik pun itu bisa terjadi juga. Iya, kayak yang anak ini kan kejahatan. sebenarnya yang anak 15 tahun yang dibahas sama Alis Sinta tadi kan sebenarnya kalau kita lihat dari garis keturunannya itu emang nggak ada Keluarga baik-baik. nggak ada yang membunuh, nggak ada dari satu keluarganya. Mungkin pengaruh karena faktor luar kan, apalagi sekarang kan gadget ya. Betul. Dan teori ini pun dianggap telah menentang kodrat dari Tuhan ya. Iya. Betul itu. Karena manusia sebagai makhluk Tuhan pasti kan diciptakan bermacam-macam kan. Betul. Tidak semua orang, ya bisa dibilang tadi tidak semua orang yang berkulit hitam itu jahat. Iya. Nah, Mereka berarti juga tidak mau kan April ya. tidak cuma sebagai orang jahat. Dilahirkan dalam bentuk fisik yang seperti itu Ya, kan. bisa dilihat Iya. orang itu bisa dilihat orang itu jahat gitu. Tidak orang juga tidak ada yang mau. Iya. Ya, mungkin ada yang punya contoh lain? Nah, saya ada nih contoh. Kayak orang korupsi nih, kan belum tentu nih dari penampilannya rapi, penampilannya pakai dasi apa segala macam kan. Iya betul. Dia rapi, pakai dasi, ya kan begitu juga dikasih orang gitu. Betul. Tapi kelakuannya ya. Iya, kelakuannya kayak melakukan tindak kejahatan, dia mencuri duit masyarakat, duit warga Rakyat, atau ya. duit rakyat. Nah, dengan kita tidak sadari mengambil haknya masyarakat sendiri. Nah, itu kan otomatis kayak Mematahkan ya. mematahkan. Si Lombroso itu Nah. benar-benar. Jadi nggak semua yang hitam, Berlek. yang Iya, yang betul. berpenampilannya kalau kata Bunda tatoan ya Bu ya. Tatoan, iya. Tatoan, udah anak pang gitu, itu jahat ya. Tapi Ternyata kebalikannya. malah Yang pakaian rapi Malah malah justru lebih jahat lebih kali jahat. ya. Tapi mengambil hak. Tapi karena di sini juga kita nggak menutup mata juga, banyak juga yang seperti yang dijelaskan oleh teori Lombroso ini. Oh iya. Contohnya ada banyak lah yang preman-premanan abang, atau tetangga-tetangga dia punya badan dasar memang dia jahat. Benar. Jadi Sebenarnya ada benernya juga sih teori Lombroso. jadi teori Lombroso ini tidak semuanya salah. Iya, Tidak ada semua salah. Benar. Jadi teori Lombroso ini ada benernya juga, tapi kalau kita mau jadi patokan kayaknya nggak bisa. Tidak bisa. Jadi kita tidak bisa menjudgment seseorang hanya karena teori Ciri-ciri Lombroso fisiknya, ini iya. oleh teori Lombroso yang turunan, yang ciri-ciri fisik yang bahwa jadi simetris, asimetris itu yang tinggi besar, kepalanya botak, yang hitam, besar. tatoan. Kalau Lombroso kan seperti itu, tapi ya memang banyak kasus-kasus yang bisa mematahkan teori ini, tapi tidak juga menyalahkan teori Lombroso ini. Seperti, Nah, salah satunya ya yang sering kita lihat tuh kayak apa? Yang namanya perampasan kendaraan bermotor di pinggir jalan. iya, Ini bukan masalah penyimaan ras, tetapi emang kebanyakan itu orang-orang yang ya bisa dibilang seperti itu yang merampas
motor-motor orangnya. Emang sih dia emang pengerjaannya seperti itu, tapi biasanya dilakukannya itu dengan cara yang salah. Benar-benar jadi bukan kita perintis kita ngomong berbadan besar itu tidak, tapi kenyataannya, pada kenyataannya kita ada seperti itu ya, yang orang aman ngambil motor apa segala ya. Itu jadi kan beberapa perusahaan juga Jadi ada bagiannya juga kalau ya. Gak mungkin dong mereka narik motor nyuruh orang yang kecil Betul. kayaknya kan enggak deh Iya, gitu iya, kan. iya, Tapi kan betul. dicarinya tuh yang serem-serem, berarti kan ada beberapa perusahaan juga yang memperkerjakan itu yang ngikutin teori ini. Betul. Beberapa Tapi sih memang tidak. rata-rata memang harus berbadan lebar ya kalau untuk mengambil itu ya besar Karena dan cepat. tujuannya untuk menakut-nakuti. Menakut-nakuti. Berarti emang yang ciri kayak gitu tuh sebenarnya ada juga emang orang lebih Percaya. Benar percaya. Saya kalau itu Nah, jadi diyakinkan untuk orang menagih atau mengembalikan barang tersebut atau uang tersebut. Iya, cuman emang zaman sekarang sih kita nggak bisa terlalu patokin pakai teori Lombroso ini, karena benar tadi kata Pak Rizky kan ada juga kan kayak koruptor, dia rapi, dia wangi, dia kerja di kantor, dia pakai dasi, ternyata dia jahat. Ada juga kata Kak Alisa masih kecil, umurnya kita sendiri bahkan nggak sampai kepikiran gitu. Iya. Ternyata dia bisa melakukan kejahatan itu untuk saat ini ya. Kayaknya pembahasan kita sudah ya. Sudah. Semua kayaknya sudah cukup. Mungkin intinya dari Lombroso ini apa seseorang yang menjadi jahat atau gimana ya? Jadi kayak sebenarnya sih teori Lombroso ini intinya beberapa kelompok yang masyarakat tuh ngecap ini orang yang kayak gini tuh jahat kayak gitu. Jadi sebenarnya teori ini juga nggak dibilang salah juga enggak, dibilang benar juga nggak 100% benar kali ya, karena kita nggak bisa jadi patokan teori Lombroso ini di zaman era globalisasi untuk sekarang ini, karena udah banyak banget kejahatan-kejahatan yang marak yang nggak selalu Orang yang berkulit hitam, Betul. orang yang berbadan Iya, tegap, betul. orang yang merambut botak atau yang mukanya menyeramkan, bertato, beraham itu belum tentu dia itu termasuk orang yang jahat dan bisa melakukan kejahatan. Betul sekali. Mungkin ada cukup kali, ada yang mau nambahin silakan teman-teman. Cukup kali ya. Ini teman kalian dari tadi kan membahas tentang Lombroso ini. Iya. Nah, apakah kalian udah pada tahu Lombroso ini kan dari ahli forensik asal Italia. Pada tahun 1876 pernah mengemukakan sebuah teori yang cukup menarik mengenai perilaku kejahatan. Teori tersebut ia tulis dalam bukunya The Criminal Man. Di sana dia mengungkapkan bahwa seorang kriminal atau pelaku kejahatan bisa dikenal dari aspek pemahaman akan karakteristik watak orang lain. Melihat ciri-ciri fisiknya kita bisa menilai. Kita akhiri aja, kita akhiri aja ya. Ya, kalau ada yang salah-salah mohon dikoreksi teman-teman, mohon dimaafin juga kalau salah katanya ada yang kurang pas gitu. Terima kasih untuk perhatiannya semua teman-teman. Sekian, mungkin sekian kali ya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya Kurang lebihnya seperti itu ya. kita mohon maaf kalau ada